Saluam oras mahbata ganupan inang KPS Kabanjahe Kota sadarion markebaktian PA Merari Kamis Dohita secara online Aima bani tanggal 16 September 2020 sada senari pukah kita makebaktianta na parlobe Aima foto Ibagas goran ninay bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Pitah makawah banene bata tumangdo membahen marhasonangan tonduihu hunbani doroh haluahonku. Haleluya martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata bapa nami paridok niuhurna tarsulur. Bani ponorang on roh doha nami hubamu martarima kasih. Mamuji apa pasangap kon ham. Ai ibo tohanami hamdo na mangujur uhur nami mambahin bui hanami martupu ijon sadari on. Laho mamuji apa pasangap kon ham. Hamdo harohan ni haganuk na porluban nami. Hamdo simada hanami anjaha pita hubamudo hanami marsombah. Iha porluhon hanami do mangindahi rajaon apa hapitoranmu. Halani ai say maido mauhurmu bandami. Say roh maham manohu hanami bani partongguan on. Kita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 304 ayat sada pakon ayat 2. Sada gora nama jenges humbai ganu goranin gorani Tuhan ta Yesus indo si jengesanin goranmu oh Tuhan sai doding konon kuin goranmu Yesus kin napa malum uhurhin ayat 2 sai na malum do uhurhu do maso nang tonduhin goranmu do sinjataku maralon musuhin goranmu oh Tuhan, sai doding konon kuin goranmu Yesus kin napa malum uhurhin. Martonggo mahita, ham Tuhan ni bata, na inaguriagas, marhiti anak mo Yesus Kristus. Ipuji anjay pasang pahanami goranmu na mapasingin bapa, halani hidup pakon holong niya temo, mampirihon guguh kesehatan huban nami, buhay nami mandalani ari-ari ni guluh nami, ibagas malas nihur. Tuhan, bani panorangon, itungkon hanami do bapa, ay majuak-juak mo na ibagas na boritan, ay maboto nami, situa, mawarsen purba, na nami noan irumasake eparina, na homani, samas, saut parulian, sinaga, Nehomani edanami mama lambok burusaragi. Nehomani sari burusaragi na name nuan I Adam Malik. Nehomani lora burusaragi numbah ni pendeta resort. Kolong atemu Tuhan Yesus hamdo panambari na guguh. Pembalum hamba na buri ni si dia Bapa. Asiboy Tuhan si dia makorjahon aktivitas ni si dia masing-masing. Ternumobi memuji pasangap kon goramu na mapasingin. Mehomani pi Bapa keluarga na merawat asih hamba pa na mamasu-masu. Tuhan, itong nami do haganub keluarga nami Bapa ay manadoh pa kon nadohor. Nyumbah nami Tuhan na ibagas pa rumah tanggaon. Olong atemu asih pasu-pasu ham rumah tangga ni si dia. Asih go ibagas malas nihur si dia Bapa. Pasiyat ham Tuhan tonggo ni si dia Bapa. Asih dehas surah-surah ni urun si dia. Nehomani pe Tuhan nyumbah nami na mengikuti ujian CPNS, olong atemu Tuhan, beri hamba Bapa keberhasilan hubani si dia. Tuhan, nyembah nami Sanses, atana Borumunte, tanggal 3 Oktober Bapa ia ujian di Jakarta.
Holong atemu Bapa, berham homani pemboto hapentaran Tuhan, ase yarusi janah bui Tuhan ijawab soal-soal dengan hasil na terbaik. Holong atemu Tuhan kita kuasa muda isagah kun hanami bani gulu nami, marpasupasu maham Bapa huban nami marsada-sada. Nehumani be Bapa, haganup inang GKPS, ase tongtong ma Bapa urupiham, janah totak maham Bapa marpasu-pasu bani haganup segala aktivitas nami Tuhan. Tuhan atasnya haganupan. Holong atemu ampuni ham hanami humbani hahurang nami ase talup hanami ianan mi pasu-pasumin. Ibagat Yesus Kristus jaluham matonggo pangindon namion. Amin. Paima itangar hita ambilan, mandoding hita, haleluya nomor 107 ayat 1 pakon ayat 2. Iriko nasia maau sonai nini Tuhan ta sai parnalang madirimu hataku malah harga sai mambur bahen laganu parlaho minasotalu. Ayat 2. Audo palihar dalan min nado paghagoluhan ay sing bet kahola kamin daw pakon hamagowan au parhiteyan na bujur bay hasonangan na botul. Kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Seksi inang yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat sekarang ini, terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-20 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Seksi inang yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Demikianlah firman Tuhan. Kalau secara duniawi kita berpikir bahwasannya orang-orang besar adalah orang-orang yang memiliki kekuatan ataupun otoritas, terkenal dan juga berkuasa. Meskipun Yesus memiliki semuanya itu, dia melepaskannya untuk menjadi seorang hamba datang ke dunia ini. Yesus memberikan dirinya sepenuhnya untuk memenuhi rencana Bapa, untuk penebusan manusia, meskipun kita sesungguhnya tidak layak untuk itu. Allah adalah kudus dan benar, dan dia tidak bisa berada bersama-sama dengan dosa. Oleh karena itu, dia harus memisahkan diri dari orang-orang yang ternoda oleh dosa. Itu termasuk seluruh umat manusia. Tetapi kita melihat di sini bahwasanya kehadiran Yesus dalam rupa manusia, dia datang ke tengah-tengah orang yang berdosa. Dia mengosongkan dirinya untuk memuliakan Allah Bapa yang mengutus dia. Setiap orang yang dilahirkan tertawan oleh keinginan daging. Ketika seseorang menyatakan akan hidup menurut cara dia sendiri, ia benar-benar melayani sifat manusia yang sesungguhnya. Hukuman itu untuk rasa kebebasan palsu. Dan itu akan berakibatkan kematian bagi setiap orang.
Tetapi tindakan utama pelayanan Yesus adalah untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata tebusan di sini menggambarkan harga yang harus dibayar membebaskan seorang budak. Kristus secara sukarela membayar lunas untuk pembebasan kita. Hanya ada satu cara, Allah kita yang kudus bisa menghapus kesalahan kita, namun tetap setia pada hukuman dan keadilannya sendiri. Seorang yang tidak berdosa harus membayar utang dosa kita. Seksi inang yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Peran serta daripada Yesus di dalam kehidupan kita begitu luar biasa, di mana kehadirannya ke tengah-tengah dunia ini semata-mata hanya untuk melepaskan kita dari segala dosa dan juga kesalahan kita. Dia menjadikan dirinya sebagai pembayaran untuk melepaskan kita dari kuasa maut dan juga kuasa dosa yang hadir di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita hidup di dunia ini melalui dosa daripada keturunan, kita sudah tertawan oleh keinginan daging. Dan kita melihat bahwasannya Yesus sebagai pribadi Allah, dia berada di tempat tertinggi dan turun ke tempat terendah yaitu dunia ini semata-mata hanya karena kasih dan karunia yang ada di dalamnya, sehingga dia berbelas kasihan kepada kita dan dia datang dan dia melepaskan kita dari belenggu dosa. Nasiam seksi inang yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mendengar perkataan itu yang disampaikan oleh ibu daripada Yohanes dan juga Yakobus, Yesus merasa marah sehingga dia menegur dan mengingatkan kepada 10 rasulnya supaya mereka dapat mengerti dan dapat memahami apa yang menjadi misi Allah ke tengah-tengah dunia ini. Ketika Allah hadir di tengah-tengah dunia ini dan dia berada pada posisi yang terendah, demikian jugalah setiap orang yang mengikutnya, supaya mampu untuk menjadi teladan dan mampu untuk memberikan yang terbaik kepada setiap umat Allah, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan melalui pribadi mereka tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Seksi inang yang dikasih oleh Tuhan kita, ketika kita memiliki peran penting di dalam kehidupan ini, terlebih Nasiam yang memiliki peran penting di tengah-tengah kehidupan keluarga, jangan pernah merasa malu dan juga jangan pernah merasa rendah, karena apapun yang kita lakukan itu semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan itu juga untuk menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan keluarga kecil kita masing-masing. Oleh sebab itu, Yesus memfokuskan dirinya untuk memenuhi misi utama daripada Allah Bapa yang mengutus dia. Demikian juga keinginan Yesus kepada murid-muridnya, supaya mereka juga dapat mensukseskan apa yang menjadi misi Allah Bapa yang mengutus anaknya ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita juga dapat melihat bagaimana misi Allah yang mengutus anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, supaya itu juga dapat kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita dapat melihat apa sebenarnya yang menjadi keinginan Allah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Nasiam seksi inang yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus melepaskan kita dari hukuman yang seharusnya kita tanggung. Malahan kita menerima pemberian karunia kasih dan kita dinyatakan tidak bersalah. Selain itu, kita diangkat dari perhambaan dosa menjadi anak-anak yang maha kuasa. Jadi ini adalah sebuah kado terindah yang diberikan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, dalam renungan ini
ada sebuah pertanyaan yang tertanam di dalam hati dan pikiran kita ketika Yesus berkata, "Siapakah aku menurut saudara? Siapakah aku menurut seksi inang? Dan bagaimanakah karya keselamatan yang telah diberikan kepada kita? Apakah kita dengan sukacita menerima itu? Atau biasa-biasa saja? Apakah karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adalah bahagian daripada hal yang terbesar di dalam kehidupan kita? Atau biasa-biasa saja? Karena kalau kita merenungkan kembali, yang seharusnya kita menanggung segala kesalahan kita melalui Yesus, melalui darahnya, kita dinyatakan tidak bersalah. Melalui Yesus dan melalui darahnya, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi menjadi anak-anak Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita merenungkan kembali betapa baiknya Yesus, kalau kita merenungkan kembali betapa luar biasanya Yesus yang mengangkat aku, yang bukan siapa-siapa, menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu, Yesus melayani tujuan Allah Bapa dengan setia. Dia menyerahkan dirinya untuk menanggung semua beban kejahatan kita dan mengalami kengerian yang luar biasa ditinggalkan oleh Bapanya, sehingga dia berkata di atas kayu salib, "Eli Eli lama sabachthani." Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita melihat bahwasanya Allah tidak bisa bersatu dengan dosa, sehingga anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menanggung itu semua, supaya nama Allah dipermuliakan di dalam Dia, supaya dosa-dosa kita terangkat dan juga kita memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu, menghargai dan juga menghidupi karya keselamatan Tuhan, itu adalah hal yang utama yang harus kita lakukan. Hubani nasiam seksi inang, hubani hita haganu. Ase marhiteon ni haluahon na domma ipasirsir na ibata itongah-tongah ta. Ando harboy mahita mangida, ahado nasihol ibay na ibata marhiteon ni hita. Oleh sebab itu, selalu merenungkan dan juga menghidupi firman Allah. Karena ketika kita datang ke dunia ini, walaupun apa yang kita miliki, walaupun kedudukan yang kita punya, itu dapat memberikan sesuatu tempat yang tertinggi bagi kita, tetapi satu hal, jangan pernah kita meninggikan diri. Tetapi biarkanlah lakukan semuanya itu seperti kita melakukan kepada Tuhan, bukan melakukan kepada manusia. Saya teringat melalui Hari Guru, di mana Menteri Pendidikan menunjukkan sikap yang begitu luar biasa. Ketika dia datang ke sebuah sekolah, dan pada saat itu properti untuk berdiskusi belum ada disiapkan. Tetapi pada saat itu, seorang Menteri Pendidikan, dia mengangkat meja, mengangkat kursi, dan menyiapkan tempat untuk mereka berdiskusi dan disorot oleh banyak wartawan. Satu sisi ketika dia memiliki jabatan sebagai seorang menteri, tidak mungkin dia mengangkat kursi, mengangkat meja, tetapi dia bisa untuk memerintah dengan segera. Buat ini, buat ini, buat ini. Tetapi satu hal yang bisa saya lihat melalui karakternya, dia tidak melakukan itu. Tetapi dia dengan sikapnya langsung mengangkat kursi dan juga meja pada saat itu. Sehingga orang-orang yang berada di belakangnya langsung mengikut dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nadiem. Nasiam seksi inang, walaupun pada saat sekarang ini kita merasa yang kita lakukan saat ini adalah sepertinya rendah dan tidak pas untuk kita lakukan, tetapi tetaplah lakukan itu semua di dalam Tuhan. Biarkan sosok daripada seorang ibu, seorang istri itu dapat memberikan teladan dan juga mempermuliakan Allah Bapa yang telah mengutus kita di dunia ini.
Karena satu hal yang perlu kita lakukan selama kita diberikan kesempatan oleh Tuhan kita, yaitu memberikan yang terbaik kepadanya. Melakukan yang terbaik kepadanya. Walaupun kita melakukan semuanya ini di hadapan manusia, tetapi lakukanlah semuanya itu seperti kepada Allah. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui hal yang boleh kita lakukan dan kita kerjakan. Terpujilah nama Tuhan melalui firman ini. Kiranya Nasiam Seksi Inang dan kita semua yang hadir dalam pada saat ibadah ini, kita siap untuk menjadi teladan dan menjadi terdepan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau mengajarkan kami supaya kami hidup sebagai teladan. Engkau mengajarkan kami supaya kami dapat melakukan yang terbaik di hadapan-Mu, supaya kami menjadi pribadi yang terdepan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap seksi inang yang boleh mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kaum perempuan. Engkau mengasihi setiap orang yang takut akan Engkau Tuhan. Kiranya Bapa firman-Mu ini dapat menyadarkan kepada kami, supaya kami tidak meninggikan diri kami, tetapi biarkanlah Engkau semakin ditinggikan melalui kepribadian kami. Ajar kami Tuhan dan berikan hikmat-Mu kepada kami, untuk kami boleh melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mendoding kita haleluya nomor 340 sia. Goran Yesus ay marsorak bay ganub duniaon. Goran Yesus pasonangkon ganub na marhoruin. Goranin marpasu-pasu bay ganub pardosain. Haganu pandoy dilo banigom gomanin. Goran Jesus ijenisat lau pabor si urin. Martarima kasih au ibay na itobus au. Anduskon hita magalangatta hubanine bata martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami inagori atas, terima kasih apa puji-pujian ma isombah kon hanami hubamu. Doma ijalo hanami hatamu na pinadas ni juak-juakmu. Pargogoy ham mahanami, mandalan kon in bani guluh nami siganupari, bani panorang on. Yandus kon hanami madiri nami pakon pasu-pasu nadop bineremu ban nami. Nagabi galangan hatari makasihon nami hubamu. Say jalo anja pasu-pasu hamma galangan nami on. Lau pabulak kon harajanmu, pakon pararat kon hatamu i dunia on. Nagabi hasangaponmu, ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Riak mahita martonggo, marhiti tonggo ni ajar kon Tuhan Yesus Kristus kubata. Hamba panami na inaguri atas, say napapasing maguranmu, say roh maharajonmu, say saut maharosul ihurmu inaguri tong on songon na inaguri atas. Beri hamba ban nami sadarion haguluan ari-ari, sasap hamba dosa nami songon panasap nami, bani dosa niya soma namar dosa dopak kanami, ulang hanami bobay hamhu parlajuan, palua hamma hanami humbani pangagaw, ay hamdo si madaharajaon, pakon haguguhon, apa sangapon sadukah ni dukah ni. Amen. Jalo na siyama pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Idop ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus, pakon holong niya tini bata bapa. Apa parsora dito ni napasing mana makasomani na siyam haganupan. Amen. Dodingkon hita. Amen. Amen.